Ini ada Pak Abdullah, Syahban, Abdul Qadir. Siapa lagi nih? Ridwan. Ya, silakan. Silakan Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Coba akhrajat diperjelas huruf zalnya. Zilzalaha. Zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat tebal ya. Zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pengucapan huruf ha, tuhaddis, ya, ada udara mengalir. Tuhaddisu, jangan sampai dia agak sama dengan huruf ha. Tuha, ha, tuha. Ya, coba diulang. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Akhbaroha. Ha. Itu kedengaran, itu nafas keluar dari dada. Ha. Ya, coba diulang. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Coba perhatikan dulu pengucapan huruf ko, jangan terlalu dibulatkan mulutnya. Misqolah, misqoh, diangkat. Yang tetap suara mulut itu tidak terlalu bulat, tapi terangkat, isti'la'i tetap di dalam tenggorokan itu. Misqo, ko, ya, bukan ko, ya, ko. Misqolah, misqolah. Coba bilang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yarah, yarah, yarah. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, tadi sudah kita perbaiki makharijul huruf dan sifat hurufnya. Coba sedikit kita latihan irama, ya. Irama tadi ini masih datar. Ya, masih datar. Coba kita irama sedikit supaya ada juga variasinya. Nah, caranya itu tadi kemarin sudah saya pernah sampaikan. Pertama naik, kemudian turun. Naik, turun, naik, turun. Nah, contoh. Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
Rendah dulu ya, rendah. Wa di sini naik. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Ya, coba diulang. Apa dibaca? Pertama rendah dulu. Ya, Pak Abdullah, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, naik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, terus. Wa Rendah. qalal insanu ma laha. Ya, terus. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, turun. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya, naik. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, alhamdulillah. Tabarakallah. Alhamdulillah, kan bagus kan? Nah, itu enak kedengaran. Karena sudah berirama. Tadi itu beda pada saat yang awal. Datar. Nah, kalau bagus tajwidnya, kemudian ditambah dengan irama, naik turun, itu sudah berirama. Itu sudah bisa menjadi imam itu kalau begitu menunya. Cara bacaannya. Oke ya? Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, barakallahu alaik. Silakan yang lain. Syahban, silakan. Syahban. Iya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan ya. Tebal. Zil. Tadi kedengaran huruf sin. Sa. Oh gitu. Zil. Idza ya. Coba diulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu. Ya, kasih kedengaran huruf pokoknya. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi utuh huruf. Wa qalal bentar. Jangan sampai terpantul. Ya. Tadi kedengaran sedikit. Rojatil. Ya. Coba. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Wa qalal insanu ma laha. Dan lagi. Wa qalal insanu. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Ha. Keluar itu angin dalam tenggorokan. Saya begitu. Tuhaddisu. Ada kedengaran kayak semburan angin. Oh iya. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Masih kotor dia, maksudnya masih ada kedengaran. Nah, Oh iya. Dia halus, bersih.
Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha Ya. bi anna rabbaka awhalaha. Yang warna merah itu nun tasdid itu dia tahan agak lama. Bi anna ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurawu a'malahum. Nah, pengucapan huruf so itu bukan yas ya. Yas itu huruf sin. Kedengaran huruf sin. Yos, yos, yos. Ya. Jangan dikasih lebar mulut, tapi sedikit agak bulat. Yos, yos. Ya. Tidak terlalu jelas itu pengucapan sa-nya. Kalau sa itu biasa dia agak lebar kita punya mulut ketika mengucapkan. Sa, sya, tapi ini yos. Yos, coba lihat perhatikan saya punya mulut. Yos. Yos. Durun. Ya, coba ulang. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pengucapan huruf mit tadi itu posisi lidahnya tidak terlalu keluar. Dia di dalam, makanya dia kedengaran mis. Makanya kedengaran mis. Tapi mis. Mis. Ah ya. Mis. Ya, itu. Ya, coba diulang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak dengung di situ, tidak ada tanda-tanda warna. Kalau tidak ada tanda warna, itu pengucapannya dia jelas. Zarratin khairan yarah. Berarti langsung di situ, Ustaz? Ya, langsung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini zau ya. Pengucapan ro itu dikasih bulat sedikit mulut. Zau jangan terlalu digetarkan. Zar ya, tidak. Dia hanya samar-samar saja. Zawatin ya. Tidak usah terlalu bergetar ra-nya. Zar ya, enggak. Zawatin syarroyyaroh. Ya, Mbak ulang. Wa may ya'mal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tin di situ warna hijau. Dia itu ikhfa. Didengungkan. Dzarratin syarran yarah. Saya ulang, Ustaz. Ya, ulang. Wa may ya'mal mithqala wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Terus coba kasih naik turun dulu anunya. Iramanya. Tadi masih datar juga. Ya. Jadi caranya itu naik turun. Coba dibaca kembali ayat pertama. Bacanya dulu rendah, tapi datar ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu rendah. Kemudian ayat selanjutnya naik. Wa
akhrajatil ardu athqalaha. Ya, rendah lagi. Wa qala. Itu. Coba dilatih satu kali. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kasih naik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ingat tadi masih terpantul. Wa akhrajatil. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, rendah lagi. Qolal insanu ma laha. Seharusnya di situ dia turun. Tadi karena tadi di ayat kedua dia naik. Ayat ketiganya itu turun. Makanya kedengaran datar. Ya. Coba mulai dulu ayat 2 naik. Wa akhrajatil. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, turun. Wa qalal insanu ma laha. Nah, begini, supaya ada apa? Supaya dia ada tanda, ya, kita rasakan apakah itu naik atau tidak. Huruf awalnya kita langsung start, ya. Kalau awalnya start rendah, insya Allah belakangnya itu rendah. Tapi kapan huruf awalnya tinggi juga. Itu caranya kalau mau direndahkan. Misalnya begini, huruf pertama ya, ayat pertama rendah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Naik. Tapi naik pada saat mengucapkan huruf wa. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tinggi. Kemudian ada lagi. Wa qalal gitu. Jadi mulai dari huruf awal langsung angkat suara. Insya Allah ke belakang itu akan naik juga suaranya. Ya. Coba diulang. Ayat kedua naik. Coba ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Turun. Wa qalal insanu ma laha. Ya, naik. Yauma izi Yauma izin tuhadditsu akhbaraha. Ya, rendah. Bi anna rabbaka awhalaha. Naik. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Rendah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Naik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zauratin. Dengung ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi pengucapan sorotin jangan sorotin, ya. Dia samar antara dengung kemudian masuk pada huruf shin setelahnya. Zauratin langsung dibuka itu jangan ditekan mulut, tetapi dibuka pada saat mau membaca huruf shin. Zauratin syarriyarah. Ya. Dicoba lagi, Ustaz. Ya. Dicoba lagi. Ya, coba lagi. Wa man ya'mal
مثقال ذرة شرا يره. Nah, alhamdulillah, tabarakallah. Enak kan? Itu berirama kalau ketika dia sudah dinaikkan, turunkan, itu enak didengar. Makanya baca Al-Quran itu sangat indah didengarkan oleh orang yang mendengarkan. Nah, hanya memang ketika kita sudah mau berirama, terkadang itu konsentrasi kita di dalam membaca atau hukum tajwidnya kadang terbongkar, ya. Iya, Ustaz. Nah, karena kenapa? Kita terfokus tadi karena belum terbiasa terfokus untuk memikirkan kapan naik, kapan turunnya, akhirnya bacaan tajwidnya itu kadang sedikit lagi bergeser. Nah, itu belum kalau kita berbicara tentang tentang nafas, seperti satu nafas dikatakan Ustadz Muis kemarin. Tapi tidak usah dulu itu. Yang penting kita memperbaiki tajwidnya, kemudian memperbaiki juga bagaimana iramanya. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa itu akan bisa sempurna. Oke ya, Ustaz? Iya, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ya. Selanjutnya, siapa lagi nih? Pak Abdul Qadir. Otu. Tafadhal, Ustaz. Ya, ada Abdul Qadir. Silakan, Ustaz. Yang lain? Siapa nih? Ridwan. Ikli Nafis Miqdad Ibrahim. Masya Allah. Silakan. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Selanjutnya, siapa ini? Samsudin. Ya, fadhal Ustaz. Ya, ada Pak Samsudin. Gak ada yang lain? Siapa lagi nih? Tidak. Ilham. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Coba wa diperjelas sedikit pengucapan huruf za, zul, za, zul, idza zulzila. Ya. Oh ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat Zalaha. Tebal hanya. Zilzalaha. Oh ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sebentar, yals, pengucapan huruf so. Yals, durun, yals, durun. Oh ya. Tadi tidak terlalu bulat mulutnya pada saat pengucapan so. Yals, yals. Ya. Oh ya. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatal li itu jangan ya, itu dibaca jangan ditasdid, dibaca langsung saja. Ashtatal li jangan ditasdid ya. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Ya, jangan dipanjangkan ra-nya ya. Ya Allah. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Ya, ini sudah bagus iramanya, tetapi kadang tidak konsisten. Ya, maksudnya tidak konsisten. Sudah mulai bagus, ada panjang, ayat pertama naik, ayat kedua turun. Setelah itu ada yang datar terus. Ya, dua kali datar. Ya, harus konsisten ya. Coba jangan saja kita rasakan. Naik pertama, kedua rendah, naik terus. Ya, kecuali biasa kalau sudah terakhir pembacaan dari surahnya, itu kadang bisa langsung diturunkan sebagai tanda bahwa sudah berakhir ya. Misalnya di awalnya rendah atau naik, langsung diturunkan saja supaya mengakhiri dari bacaan kita. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ending ya. Silakan, Ustaz ending. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala. Bentar, pengucapan huruf tadi kedengaran huruf ra. Ro wa akhraja roja. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu
akhbaraha bi an Bentar, tadi pengucapan huruf ta-nya itu sedikit dia berdesis. Kalau dia berdesis berarti itu terlalu apa, tidak keluar lidahnya. Tadi kedengar yuhaddisu, kasih keluar lidah sedikit. Yuhaddisu, tu kemudian tertarik masuk ke dalam. Ya. Bagaimana Ustaz? Yuhaddis. Pada saat huruf mengucapkan huruf keluar dulu lidahnya, baru ditarik. Tu. Ya. Tu. Ya. Tu. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Coba diulang. Ya. Coba diulang dulu. Tadi yauma bentar. Yauma izin itu didengungkan, ada tanda merah, didengungkan agak lama di situ, yang terlalu cepat di bacanya. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatan liyuraw. Ya. Ashtatan liyuraw. Yauma izin. Ya, kita ulang. Ya, silakan. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bentar. Tanya itu ya panjang ya, jangan langsung ada ta itu fathah depannya. Panjang dulu. Ashtataliu. Tadi terlalu pendek, baca pendek tanya itu. Ashtatan ya, bukan ashtatan. Ashtatan. Ya. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal qala dzarratin syarran yarah. Ya. Ya, saya kira itu. Tadi ada beberapa yang sedikit dikoreksi dalam hal pengucapan huruf ya. Nah, dengan dengung. Ya, kalau misalnya kita dapatkan Quran tajwid berwarna merah itu dapat ditekan agak lama. Seperti yauma idzin atau yasdurun nasu. Itu sebenarnya kalau kita lebih tekan lebih lama itu agak lebih enak kedengaran dibanding kalau dipercepat ya dengungnya. Ya, memang seperti itu hukum, kalau bisa ditahan sampai 4 ketukan ya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Ya, jazakallah. Silakan yang lain. Ini. Ansudin, ada? Ya. Tidak ada lagi ya. Apa lagi yang belum ini? Saya lihat dulu. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan kita akan lanjutkan dalam tafsir atau tadabbur Al-Quran ya, sehubungan dengan surah yang kita baca pada kesempatan ini. Untuk itu, pada Ustadz Muiz Karim, ya kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tafsir Quran dari surah Al-Zalzalah. Tafadhal Ustadz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nanti ini menjadi bi'a bagi kita semuanya, bahwa setiap Al-Quran yang kita baca itu senantiasa kita ingin memahami maksud dari yang kita baca. Baik itu terjemahannya minimal, atau kalau bisa kita bisa secara tentang maksud, maknanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, jadi dalam bahasa Arab itu bisa nanti ada namanya i'rab, jadi mengirab setiap huruf-hurufnya itu, setiap kata-katanya itu. Jadi saya kira terlalu banyak waktu yang akan kita butuhkan kalau sampai kita membahas itu. Saya hanya ingin membahas tentang makna kandungan dari surah ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, surah ini adalah surah yang di antara surah yang sangat memiliki keutamaan. Jadi ada beberapa surah yang memiliki keutamaan besar yang kadang perlu sekali untuk kita ketahui, dan salah satunya adalah Iza zulzilatil ardu. Rasulullah mengatakan Iza zulzilatil ardu itu ta'dilu nisful Quran. Jadi Iza zulzilat itu senilai dengan setengah Al-Quran. Jadi sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, jadi yang diambil dari Anas bin Malik, Iza zulzilatil ardu itu ada setengah dari Al-Quran. Iza zulzilatil ardu ini sebenarnya juga kandungannya juga menjadi menjadi surah yang banyak mengarah pada yang jomblo. Jadi karena Iza zulzilatil ardu ini bisa dijadikan sebagai mahar. Disebutkan dalam suatu waktu Rasul bertanya kepada seorang sahabat laki-laki, hal tazawwajta? Jadi apakah engkau sudah menikah? Dia bilang, belum. Ya Rasulullah, saya belum menikah. Bagaimana bisa menikah? Apa yang bisa kita pakai untuk menikah? Rasulullah, bukankah ada padamu surah Qul huwallahu ahad? Dia bilang, iya. Bukankah ada padamu Iza ja'a nasrullah? Iya. Bukankah ada padamu Qul ya ayyuhal kafirun? Iya. Bukankah ada padamu Iza zulzilatil ardu? Kata Rasulullah, kata sahabat itu, iya. Kalau begitu kata Rasulullah, menikahlah dengan itu. Jadi
Di antara keutamaan ini sebenarnya adalah harta yang besar untuk para jomblo-jomblo itu untuk bisa menikah. Ini bisa dijadikan mahar. Ya tentu saja bukan bacaannya saja, tetapi pemaknaan di dalamnya. Jadi mahar itu bisa dijadikan mahar surah, bukan bacaannya, tetapi kandungannya. Jadi Izazul Zilatul Ardu itu adalah surah yang memiliki kandungan yang bisa dijadikan mahar. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah menyebutnya bahwa Izazul Zilatil Ardu itu adalah setengah dari Al-Quran. Jadi siapa yang bisa membaca 2 kali Izazul Zilatil Ardu, maka dia sudah seolah-olah menamatkan Al-Quran. Kalau kita biasa dapatkan dalam hadis-hadis, Qul huwallahu itu adalah sulsul Quran. Qul huwallahu itu adalah sepertiga Al-Quran. Iza jaa nasrullah itu adalah rub'ul Quran, seperempat dari Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun itu rub'ul Quran. Qul ya ayyuhal kafirun itu seperempatnya Al-Quran. Dan Izazul Zilatil Ardu itu adalah nisful Quran, setengahnya Al-Quran. Jadi betapa keutamaan Izazul Zilatil Ardu. Baik, dari sisi maknanya, Izazul Zilatil Ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan. Jadi bukan sekedar bukan manusia yang menggoncangkan, ada emak-emak menggoncang dunia, bukan itu, bukan. Tetapi ketika dunia menggoncangkan dunia ini yang menggoncang dunia, bukan peristiwa-peristiwa yang biasa disebut-sebut itu zulzilatil ardu, itu biasa bahasa-bahasa kiasan. Misalnya feminisme mengguncang dunia, kapitalisme mengguncang dunia, bukan itu maksudnya, bukan cuma sekedar peristiwa, bukan cuma bahasa, tetapi memang hakikat. Jadi bahwa suatu saat nanti dunia ini akan digoncangkan oleh dunia ini. Jadi dunia ini yang menggoncangkan dirinya. Jadi bukan hanya peristiwa-peristiwa. Jadi dunia ini yang mengguncang dirinya. Jadi wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dunia mengeluarkan kandungan beratnya. Jadi kandungan beratnya itu banyak di dalam tafsir itu, ada yang menafsirkannya mautaha, orang-orang yang mati yang ada dalam perbumi itu dikasih keluar. Jadi ini terkait masalah goncangan kedua, ketika nanti sangkakala kedua ditiupkan, maka bumi akan berguncang dan bumi akan berguncang dan orang-orang matinya akan keluar. Orang-orang. Jadi yang disebut dengan guncangan itu ada yang menafsirkannya sebagai mautaha. Kemudian ada juga yang menafsirkan dari informasi Rasulullah, dari berita-berita dari Rasulullah SAW, bahwa memang nanti di akhir zaman bumi ini nanti akan diguncangkan dan akan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Jadi ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa tidak kiamat dunia itu sampai nanti itu emas tidak ada harganya, karena ketika bumi mengguncangkan, maka emas itu sebesar tiang-tiang besar itu keluar, bukan emas batangan toh, tapi emas yang sebesar tiang-tiang besar itu akan keluar karena goncangannya. Dan itu pada saat itu tidak ada lagi nilai dari emas itu karena peristiwa besarnya kondisi itu. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi akan ada, iza itu artinya bukan ismu syarti. Jadi bukan ismu syarti lafdan, bukan jika, artinya kalau dalam bahasa bukan jika, tetapi bila mana, artinya memang yang sesuatu yang sudah dijadwalkan, ada schedule yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masa nanti di mana masa itu akan sampai di masa bumi mengguncangkan dirinya. Wa qala al-insanu malaha, berkata manusia, jadi manusia bertanya, malaha, ada apa dengannya. Jadi beberapa juga penjelasan tentang ayat ini juga berbeda-beda. Yang termasuk dengan waqalal insanu itu adalah orang-orang kafir. Berkatalah orang-orang kafir, untuk apa bumi menggoncangkan dirinya? Ya, apa tanda-tandanya bahwa bumi akan berguncang? Bumi ini tidak bergerak. Iya.
Jadi Rasulullah ketika menyampaikan ayat ini menjadi olok-olokan dari orang-orang kafir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Orang-orang kafir itu mengatakan, masa sih ya? Masa sih ini kan untuk apa juga berguncang begitu? Jadi orang-orang kafir itu mengeluarkan kata-kata itu. Jadi awal-awal dakwah Rasulullah, memang orang kafir itu belum mengusik Rasulullah dalam bentuk at-tazib, penyiksaan, kemudian dalam bentuk belum. Tapi selama 3 tahun awal, sejak masih daura Arkam bin Abil Arkam, masih fase di mana Rasul itu mengajari Islam, menyampaikan Islam di dalam Arkam bin Abil Arkam, di rumah Arkam itu sekitar 3 tahun itu. 3 tahun itu masih belum ada interaksi permusuhan antara Quraisy dengan Rasulullah. Yang ada adalah kadang-kadang adalah olok-olokan. Nah, salah satu olok-olokan mereka ini, mereka mengatakan malaha. Jadi ada orang Quraisy datang mengatakan, dengar-dengar ada lagi itu Muhammad katakan ada lagi wahyu yang datang dari langit yang berbunyi iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi orang-orang kafir mereka mengatakan untuk apa lagi ada kejadian seperti itu? Berita apa lagi itu? Ya, jadi ini bentuk cemoohan orang-orang kafir. Kemudian apa hubungannya dengan yang kita terakhir dengan jomblo? Ini karena ini memang surah yang terhadap orang jomblo ini. Ini jomblo-jomblo ini harus paham bahwa bumi akan digoncangkan. Jadi segera selesaikan itu. Segera ini mengakhiri masa-masa jomblo itu sebelum bumi ini digoncangkan oleh goncangannya. Jadi kalau perlu akhirilah jomblo itu dengan izazul zilatil ardu sebagai maharnya. Jadi jomblo juga jangan marah ya kalau sering ditanyakan sudahkah menikah, karena memang Rasulullah juga bertanya seperti itu kepada sahabat-sahabat baru yang ada bertemu Rasulullah itu. Memang pertanyaan itu muncul, hal tazawwajta, apakah engkau sudah menikah, apa engkau belum menikah? Kenapa? Karena jangan sampai belum menikah orang sementara bumi akan digoncangkan. Jadi kalau ada jomblo biasa Nabi membacakannya izazul zilatil ardu zilzalaha. Kalau untuk ketemu jomblo sudah menikah belum, apa yang kita bacakan? Izazul zilatil ardu zilzalaha. Kalau bumi digoncangkan bagaimana coba? Ya, sementara kematian yang tragis itu adalah kematian para jomblo. Jadi mati kata Rasulullah itu mati yang tragis lah itu jomblo. Karena pertama di akhirat nanti mau dengan siapa dia? Iya, siapa yang mau cari dia? Ya, ketika dibutuhkan sebuah ikatan luas yang luar biasa untuk bisa saling menyelamatkan, yaitu tahabu. Ketika Allah mengatakan, aina, di mana mereka yang saling mencintai? Siapa yang mencintai jomblo? Tidak ada. Jadi ini bukan bahasan untuk mengecilkan. Ya, mudah-mudahan semua ini sudah bapak-bapak semua juga ini. Jadi memang itu menjadi syiar. Salah satu syiar salah satu syiar yang mempercepat manusia sampai pada tabakat sempurna sebagai manusia itu adalah izazul zilatil ardu zilzalaha. Jadi jomblo-jomblo kalau ketemu sebut saja, sudah menikah belum? Izazul zilat. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan. Karena jomblo bukan musibah. Cuma jomblo bukan dosa juga, bukan. Jangan bilang astagfirullahalazim, bukan. Sudah menikah belum? Astagfirullahalazim. Bukan, tidak begitu. Karena jomblo bukan dosa. Bukan juga musibah. Sudah menikah belum? Innalillahi. Bukan begitu. Tapi sudah menikah belum? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Jadi ini ayat untuk jawaban untuk sudah menikah belum? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya.
Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan akhbarnya. Jadi bumi bercerita tentang kabarnya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ma akhbarul ard, apa kabar dari dunia? Apa kabar dunia itu? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu lah. Jadi Rasul menceritakan bahwa ma min abdin wa ummatin, tidak ada satu hamba pun, kata Rasulullah, dan tidak ada satu umat pun yang tidak ada satu hamba, tidak ada satu umat pun yang tidak diceritakan nanti oleh bumi di mana dia beraktivitas. Jadi di sini disinilah aktivitas yang besar itu juga tentang masalah pernikahan. Jadi bumi akan mengatakan, bersaksi bahwa si fulan itu telah menikah di tempatku. Fulan itu menikah di tempatku. Fulan ini menikah di Makassar, menikah di Enrekang. Oh, dia itu orang Makassar, tapi di Enrekang dia menikah. Itu akhbarah. Itu akhbarah. Jadi salah satu akhbar yang besar yang akan disampaikan bumi kepada Allah nanti di akhirat itu adalah di mana orang menikah. Nah, disinilah juga manfaat dari pernikahan-pernikahan yang sering dilakukan. Karena banyak bumi yang akan memberikan kabar. Oh, dia menikah juga di tempatku. Oh, dia menikah juga di tempatku. Jadi ada satu orang Enrekang misalnya, Enrekang mengatakan, si fulan itu sudah menikah di tempatku. Itu pernikahan pertama. Bicara lagi bumi Bulukumba. Oh, dia juga menikah di tempatku. Itu pernikahan ketiga. Di mana pernikahan kedua? Datang bumi yang lain bercerita. Misalnya di mana? Jadi disinilah kenapa orang itu bermusafir, berjalan, agar bumi memberikan kabar. Jadi itu Ustadz Iklil Nafis Mikdam Ibrahim pernah datang ke tempatku dan dia menikah di sana. Itu pernikahan keempat. Jadi ada akhbarah. Ada akhbarah. Ketika jomblo, waduh, tidak ada bumi yang bersaksi. Tidak ada bumi yang bersaksi. Tidak ada. Makanya ketika bertemu lagi, sekali lagi bertemu kepada jomblo, maka kita tanya, sudahkah Anda menikah? Belum. Iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqalaha yauma izin tuhadditsu akhbaruha. Bagaimana nanti? Apa kata dunia? Ini kan biasa diterjemahkan dalam bahasa kita. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Kok apa akhbar dunia ini? Jadi itu yauma izin tuhadditsu akhbaruha. Jadi semua amal-amal yang baik itu bagus dilakukan di berbagai tempat. Itu menjadi asar. Biasanya kenapa orang sholat itu pindah-pindah, kalau sudah sholat itu kemudian pindah sholat sunnah sedikit, bergeser sedikit, itu adalah akhbaruha, agar bumi nanti menjadi saksi. Di sini dia sholat, dia pernah sholat di atasku, dia pernah sholat di atasku. Jadi seperti itu. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu itu memberikan wahyu kepada bumi untuk bercerita. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan orang berbuat maksiat, berbuat dosa itu bukan persoalan bahwa ada perangkat-perangkat yang bisa menyelesaikan itu nanti, bahwa ada taubat, ada istighfar, ada kafara. Itu bukan itu sebenarnya. Perlu juga untuk memang berhati-hati. Kenapa? Karena bumi ini akan bersaksi ketika kita bermaksiat. Ya, bumi akan bersaksi. Iya. Oh, ada ya. Bumi akan bersaksi ketika. Begitu pula kebaikan, bumi akan bersaksi. Jadi, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, waktu surah ini turun, Abu Bakar itu menangis. Abu Bakar itu menangis itu.
jadi di kepala orang Arab ya, para sahabat ya yang paham. Jadi kalau kita tidak paham kan iza zulzilatil ardu itu seperti berlalu saja. Tapi bagi orang yang paham bisa menangis dia. Bisa menangis mengingat itu dosa-dosa. Ya Allah, bersaksi nanti bumi nanti menceritakan maksiat-maksiat yang dilakukan di atasnya. Ya, pernah ketika ayat ini turun, itu Abu Bakar menangis terus sampai Rasul mendatanginya. Ya Abu Bakar, kenapa kamu terus menangis ini? Apa kata Abu Bakar? Bagaimana saya tidak menangis? Ya Rasulullah. Iya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Iya. Bumi nanti akan bercerita tentang masalah kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Iya. Jadi apa kata Rasulullah? Jangan terlalu diambil hati itu. Jangan terlalu diambil hati. Bertaubatlah, beristighfarlah kata Rasulullah. Karena sekiranya kita tidak berdosa pun, ya kata Rasulullah, sekiranya kita tidak berbuat kesalahan di atas bumi, Allah pun akan mengganti kita dengan kaum yang berbuat kesalahan, lalu mereka bertaubat dan Allah mengampuninya. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu punya sifat itu yang ingin dia pakai, ya aplikasi. Allah punya semacam aplikasi Ghafurur Rahim, yang maha pengampun. Kalau kita tidak berdosa, Allah akan mengganti kita dengan kaum yang berdosa. Lalu kaum itu akan bertaubat dan Allah akan memakai aplikasi sifatnya tadi itu. Innallaha Ghafurur Rahim. Jadi jomblo juga bukan dosa. Kalau kita menjomblo, kalau kita menjomblo, ya itu bukan dosa. Kalaupun kita tidak menjomblo, Allah akan mengganti kaum yang menjomblo. Lalu dia bertaubat, lalu Allah akan memberikan ampunan. Jadi bukan dosa. Sekali lagi bukan dosa. Cuma kabar-kabar yang menggembirakan di akhirat itu adalah salah satunya adalah kabar-kabar tentang mengakhiri jomblo. Karena mengakhiri jomblo itu bukan cuma keluarga itu yang tersenyum gembira, bukan, bumi pun gembira. Jadi itu kalau pernikahan itu kalau bahasa ibadahnya itu, kalau itu makbrur, menggembirakan memang sampai menggembirakan bumi. Jadi bumi itu merekam semuanya. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan maka gembira bumi. Ketika kita melakukan kejahatan maka bumi juga akan merekamnya dan memberikan kabarnya. Jadi seperti itulah. Kenapa bisa bumi bicara? Karena jangankan bumi, ini nanti kulit-kulit ini, ya akan berbicara. Karena itulah auhalaha, karena Allah menyuruhnya. Ya, apa yang tercipta sebenarnya berupa khasiat-khasiat yang ada pada setiap benda itu karena auhalaha. Kenapa api membakar? Karena auhalaha. Kenapa air itu membasahi? Karena auhalaha. Ya, bi anna rabbaka auhalaha, karena bumi akan diwahyukan oleh Allah agar bercerita tentang itu. Dan kita ingin cerita-cerita kita itu adalah cerita-cerita yang baik yang nanti sampai di di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Maka pahamlah kita iza zulzilatil ardu memang layak menjadi nisful Quran. Setengah dari Al-Quran ini adalah terkandung iza zulzilatil ardu bernilai setengah Al-Quran, di mana auhalaha, Allah akan mempersaksikan setiap hal nanti di akhirat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Suatu hari itu, hari ketika diguncangkan dunia itu, yasdurun nasu ashtata. Ashtasa bermakna farqain. Jadi manusia akan dibuat menjadi dua kelompok farqaini. Ada farqan atau farqain. Jadi akan dijadikan dua kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Ada kelompok yang berjalan ke neraka, ada kelompok yang berjalan ke ke surga. Jadi dikelompok-kelompokkan orang. Jadi bumi nanti yang bisa memilih itu. Kan Rasulullah menyebutkan bahwa al-arwah kal junudil mujannada. Jadi ruh jiwa-jiwa itu seperti pasukan dalam satu pelaton.
Mereka berkelompok dengan pelaton-pelatonnya sendiri, pasukan darat ya dengan pasukan darat, pasukan udara ya pasukan udara, ya kompi apa namanya sniper ya kompi sniper. Jadi mereka memang berkelompok-kelompok dengan kelompok-kelompok sendiri. Inilah disinilah apa namanya salah satu yang menilai yang menilai mereka berada dalam kelompok mana itu ashtata ya, yang memfirqa-firqa itu adalah bumi. Jadi al-ardulah yang memberikan kabarnya bahwa kita sama-sama, karena bumi akan bercerita, kita halakoh bersama di Masjid At-Taqwa. Bumi akan bercerita, sehingga mereka akan mengelompokkan kita. Jadi karena segala sesuatu yang terjadi, baik perbuatan manusia itu baik atau buruk, itu berhubungan dengan waktu dan tempat. Jadi tempat itulah yang menjadi saksi yang akan mengelompokkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, dia yang melihat. Jadi apa yang disebut dengan zarrah? Zarrah itu adalah ditafsirkan itu la waznan lahu, sesuatu yang tidak memiliki waznan, tidak memiliki takaran. Makanya sekali lagi zarrah itu disebutkan dalam Iza zulzilatil ardu dan disebutkan sebagai surah jomlo, karena jomlo itu belum ditakar, masih zarrah. Zarrah itu jomlo itu kalau hidupnya itu masih kehidupan zarrah namanya, sebesar zarrah, belum bisa dihitung 1 kilogram, masih setengah. Ya jadi jomblo itu status zarrah namanya, la wazna lahu, belum bisa ditimbang, belum bisa mempertanggungjawabkan sesuatu, dia belum bisa dikasih judul, ya belum bisa. Ya kata Rasulullah itu, siapa yang menikah itu menyempurnakan, ya baru sempurna sebagai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, atau ya takaran ya, 1 takar, 2 takar, 3 takar, seperti itu. Jadi makanya ini benar-benar surah ini berkesesuaian dengan jomblo, karena jomblo itu adalah zarrah. Nah, perbuatan-perbuatan kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh jomblo pun itu akan dilihat. Artinya sampai pada takaran belum bisa ditakar seperti itu pun akan diperlihatkan nanti. Jadi makanya memang Rasul mengatakan sholatnya jomblo dengan sholatnya orang yang sudah menikah itu bedanya 70 kali derajat, ya. Jadi itu memang meski sholatnya sama, itu apa yang didapatkan para jomblo itu masih hitungannya zarrah. Jadi nah, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah menikah, apalagi mereka yang memang teraktualisasi dalam beberapa titik-titik pernikahan, itu akan lebih tinggi nilai apa namanya, bobot bebek, bobot bibit bubut, apa ya apa istilahnya itu ya, dalam setiap amalnya. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi nah inilah ya juga yang menjadi pemicu dari sebenarnya mengapa orang itu bersemangat untuk melakukan mengambil banyak tanggung jawab, karena al-ajru ala qadril masyakkah. Jadi pada dasarnya pahala itu karena besarnya syakkah. Syakkah itu apa namanya? Syakik. Apa ya? Karena besarnya kekuasaan yang kita miliki. 1 istri berbeda dengan 2 istri, berbeda dengan 3 istri, berbeda dengan 4 istri. Meskipun satu amalan yang sama. Karena 4 istri itu syakiknya jauh lebih luas, jauh lebih besar masyakkahnya, iya, daripada orang yang cuma 2, apalagi orang cuma 1. Apa yang jomblo adalah masyakkah yang paling ringan, la waznalah, dia itu tidak apa namanya, tidak berat,
tidak berat. Jadi jomblo itu tidak berat, ringan, ya seperti balon. Balon yang dipenuhi oksigen itu ringan, atau dia seperti bulu yang bisa ditiup, itu bisa terbang. Itu namanya masyakkah, pemberatnya. Jadi al-ajru ala qadaril masyakkah. Jadi pahala itu akan dinilai dari masyakkah. Kenapa bisa berbanding 70? Satu pahala yang sama bisa berbanding karena masyakkahnya, karena masyakkah. Rasulullah menggambarkan tentang jomblo itu seperti debu. Jadi seperti debu. Rasulullah bukan Rasulullah ya, orang Arab, ahli luga mengatakan kalau bumi ini adalah kebaikan misalnya, kalau bumi kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan oleh jomblo itu adalah sama dengan orang yang meletakkan tangannya di bumi lalu dia menariknya. Maka debu-debu yang ikut tertarik di tangannya itulah bandingannya dengan seluruh tanah yang ada di dunia ini. Jadi amalnya ada, zarrah, itulah zarrah. Zarrah itu adalah tangan yang ditempelkan di bumi, lalu ikut buminya, itulah bandingannya dengan bumi itu sendiri. Itulah zarrah, sebesar zarrah, sebesar debu dibandingkan dunia. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun dinilai. Mayyamal mithqala dzarratin, itu pun dinilai. Itu pun dinilai. Apalagi amalan-amalan kita memang yang sebesar dunia. Ya, karena nanti di akhirat itu mizan. Ini waktu sempit ya. Di akhirat itu mizan itu dunia. Jadi dunia pemberatnya. Jadi amalan-amalan jomblo itu seperti debu dibandingkan dengan beratnya bumi. Itu kasihan. Jadi jomblo ini mesti dinikahkan. Meskipun itu dinikahkan dengan iza zulzilatil ardu. Iya, maharnya itu. Iya. Hal tazawwajta, sudahkah engkau menikah? Belum. Apa kita katakan? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan innalillah, bukan juga astagfirullah, bukan. Karena jomblo bukan musibah, jomblo juga bukan dosa, tetapi ya, baik, banyak sekali sebenarnya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu juga yang membatasi kita. Saya kira itu ketika Rasulullah mengatakan bahwa belum menikah atau jomblo itu adalah baru melaksanakan setengah dari hidup, maka iza zulzilatil ardu menjadikannya setengah, karena itu yang bisa dijadikan mahar. Makanya Rasul mengatakan iza zulzilatil ardu ta'adilu nisful Quran, setimbang dengan setengah Al-Quran. Saya kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada jomblo-jomblo yang di sekitar kita itu bisa kita angkat itu supaya mereka tidak menjadi zarrah. Angkat sedikit itu masyakkahnya, ya, kasih sedikit lebih berbobot, berbebet, berbubut, ya, apa istilahnya itu, berat bobot bibitnya, mereka supaya agak masyakkah. Ini dulu kurang lebihnya dimaafkan. Jomblo kalau ini agak kurang berkenan, ini mohon juga dimaafkan. Ini adalah penjelasan, saya kira ini adalah tafsir. Saya juga mudah-mudahan terinspirasi dengan ini. Dan memang itu mengakhirinya jomblo itu juga memang berguncang orang. Sebuah guncangan memang. Mengakhirinya juga guncangan. Iya, mengawali kehidupan baru itu juga zulzil. Itu juga guncangan. Berdakwah juga guncangan. Memang zalzala itu ada memang. Tetapi zalzala yang sebenarnya adalah ketika bumi yang mengguncang dirinya. Tidak ada yang kita hadapi ini biasa. Kalau kita yang mengguncang dunia itu biasa. Tapi kalau sudah dunia yang mengguncang dirinya, itu yang bahaya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Shadaqallahul azim. Wassadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Muiz Karim yang menafsirkan dari surah
Al-Zalzalah ya. Jadi ada hal yang menarik tadi disampaikan beliau bahwa surah Al-Zalzalah ini memang diperuntukkan untuk para jomblo. Ya. Ya karena memang Rasulullah menggambarkan ayat ini memang diperuntukkan untuk kepada laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kabarnya seperti itu. Jadi kalau tadi disampaikan kalau ada yang kita tanya sudah menikah, kalau bilang belum ya jangan lagi kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, subhanallah. Tapi sampaikan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan, itu memang disampaikan kepada mereka, hati-hati mau ini kok kiamat. Ini kiamat ya segeralah menikah. Ya, Masya Allah. Ya saya kira itu jazakallah khairan pada Ustadz atas penjelasan dan penyampaiannya. Ya semoga ini menjadi informasi dan ya pemahaman ilmu kita berkaitan tentang salah satu surah dalam Al-Quran. Seperti tadi dijelaskan tentang bagaimana surah Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan dunia, keadaan bumi akan digoncangkan, dan bagaimana nasib atau keadaan manusia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggoncangkan bumi ini, ya tentu untuk menghadapi yang namanya kiamat nantinya. Demikian kami terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Ya jangan lupa klik share, ya like and subscribe ya untuk demi lebih lebih menyebarluaskan dakwah kita, ya terutama kajian-kajian Tahsinul Qiraatil Quran dan Tadabbur Al-Quran ini. Semoga seluruh umat, masyarakat, halayak bisa juga menyaksikan, berpartisipasi dalam menyemarakkan dan menyukseskan agenda atau acara-acara kita ini. Demikian, mari kita mengakhiri dengan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Ada kopinya deh, nanti sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Demikian juga di siang harinya untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Dan setiap malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Demikian cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran